Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu pertanyaan yang lagi hangat-hangatnya nih, terutama buat ribuan pegawai pemerintah di Indonesia. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Apa sih yang sebenarnya bakal terjadi di tahun 2026 nanti? Yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, kita langsung ke intinya ya. Buat teman-teman tenaga honorer yang sekarang statusnya udah diangkat jadi PPPPK paruh waktu atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, tahun 2026 itu bukan sekedar tahun biasa. Bukan, ini tuh semacam do or die moment. Titik krusial yang bakal menentukan nasib karir mereka selanjutnya. Eits, tapi sebelum kita ngomongin nasib, kita samain persepsi dulu yuk. Sebenarnya apa sih PPPK paruh waktu itu? Karena istilah inilah yang jadi pusat dari semua drama dan harapan yang akan kita bahas. Nah, coba deh perhatikan definisinya baik-baik. Mereka ini statusnya udah aparatur sipil negara loh, alias ASN, dengan perjanjian kerja. Tapi ada tapinya. Bagian paling penting itu ada di kalimat terakhir, jam kerja dan upahnya disesuaikan dengan anggaran instansi. Artinya apa? Artinya status mereka ini bisa dibilang sangat fleksibel, sangat bergantung sama kondisi keuangan tempat mereka bekerja. Terus mungkin Anda bertanya, kenapa sih status ini perlu ada? Nah, ini dia jawabannya. Status ini tuh semacam jalan tengah, solusi buat para tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi. Jadi ini dirancang sebagai jembatan gitu. Sebuah upaya dari pemerintah untuk ngasih kepastian hukum buat para pegawai non-ASN, dan yang paling penting, ngasih mereka jalan resmi buat jadi ASN purna waktu suatu hari nanti. Kutipan ini jujur ngena banget. Ini menegaskan kalau status PPPK paruh waktu itu bukan garis finish, tapi malah titik start. Jadi ada sebuah janji besar di baliknya. Sebuah harapan akan kepastian karir yang mungkin udah mereka tunggu-tunggu bertahun-tahun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Sumber yang kita bedah hari ini menjanjikan bahwa akan ada 3 skenario besar, 3 kemungkinan nasib yang menanti teman-teman PPK paruh waktu di tahun penentuan 2026. 3, kelihatannya cuma angka biasa ya. Tapi di balik angka ini ada nasib ribuan orang. 3 kemungkinan yang bakal menentukan langkah mereka selanjutnya. Coba kita bedah satu persatu. Baik, mari kita lihat apa saja 3 nasib yang dijanjikan itu. Yang pertama, kontrak mereka bakal diperpanjang. Oke, ini jelas, lugas, straightforward. Tapi, tunggu sebentar. Loh, kok nasib kedua dan ketiganya tanda tanya? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik dan sedikit anti klimaks. Yep, Anda nggak salah baca kok. Sumber yang sama yang bilang ada 3 nasib, ternyata cuma ngasih kita detail buat 1 nasib saja. Jadi, misteri 2 nasib lainnya itu bukan karena kita yang kurang teliti nyarinya. Informasinya memang, ya, segitu aja. Dan justru inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Lantas apa artinya semua ini? Kalau informasinya ternyata gantung begini, apa dong yang bisa kita simpulkan? Terutama buat mereka yang nasibnya lagi dipertaruhkan. Poin kuncinya, ironisnya, adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi masalah utamanya bukanlah tentang memilih di antara 3 jalan, tapi justru karena cuma 1 jalan yang kelihatan jelas. 1 pintu memang terbuka, yaitu perpanjangan kontrak. Tapi 2 pintu lainnya masih tertutup rapat. Kita nggak tahu apa di baliknya, apakah ada harapan yang lebih baik, atau justru sebaliknya. Jadi, kita akhiri sesi ini dengan pertanyaan yang masih sama besarnya. Kalau 1 jalur sudah pasti, 2 jalur lainnya ini mau dibawa kemana? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris. Ini adalah cerminan nyata dari penantian panjang dan kegelisahan ribuan pegawai di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini sampai akhir.